Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang saya lihat hadir berapa ribu kelipatan ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan usia panjang, diberikan kesehatan, anugerah, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, tugas kita. Yang mudah-mudahan ini semuanya menjadikan nilai ibadah kita bisa menjadi bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat dan penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita semuanya dapat menjalankan keteladanan beliau dalam aktivitas kita, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang tentunya Bapak Ibu mana waktu saat kuliah apa itu mukjizat sudah dipahami bahwa itu merupakan keajaiban yang di luar nalar manusia. Baik itu diberikan kepada Nabi atau Rasulnya Allah sebelumnya, atau yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemujizatan di situ dalam rangka mengalahkan terhadap tantangan, cobaan, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa Rasul ataupun Nabi ini merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemujizatan Al-Quran Bapak Ibu kalau dikupas sangat banyak, lama dan sebagainya. Yang intinya bahwa kemujizatan Al-Quran sampai hari ini masih ada. Tidak hanya sebatas sejarah, tetapi wujudnya ada dan terjaga. Ini sebuah kemujizatan. Kemujizatan yang lainnya yang diberikan pada nabi-nabi sebelumnya berbasis sejarah, seperti halnya Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak mempan pada saat itu. Nah sekarang mana buktinya, mana wujudnya? Ini dibilang dengan sejarahnya Nabi Ibrahim. Mujizatnya Nabi Musa, tongkat. Ada nggak sejarah di musim tongkatnya Nabi Musa? Terus dipakai sekarang masih enggak, seandainya dipakai untuk membelah lautan menjadi daratan, sudah enggak dipakai lagi. Begitu juga mujizatnya Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang meninggal dunia. Ketika sekarang tidak bisa dipakai lagi. Tetapi mujizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran sampai sekarang masih ada dan terjaga. Ini sebuah mujizatan yang dikatakan menjadi mujizat yang agung, yang luar biasa. Dan Bapak Ibu mungkin yang makomnya sudah tinggi, ketika membaca sampai gerentes dan sebagainya, itu merupakan juga salah satu mukjizat makna berkaitan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sisi bahasa saja, kita misalkan membaca surat Al-Fatihah, mulai dari
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu berapa titik? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indah dan bermakna. Coba ketika kita masih ingat waktu muda ngirim ke surat kanggo calon istrinya, kan pakai bahasa yang indah. Itu berapa banter Pak Muji waktu membuat surat calon istrinya, kan itu indah itu toh. Itu kekuatannya berapa sih kalau misalnya as kabeh. Misalkan sekarang don bulan Ramadan, terus belakangnya don. Itu paling banter kadang 3 4 kehabisan. Akhirnya yang penting foto baik don-done tetapi maknanya enggak nyambung. Di dalam Al-Quran luar biasa. Tidak hanya ritmenya dalam bahasanya, tapi juga nyambung terkait dengan arti yang dikandungnya. Nah ini Bapak Ibu kalau misalkan yang ngaji atau mungkin kuliah sampai khusus mendalami Al-Quran dan tafsirnya luar biasa. Itu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi kandungan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi petunjuk bagi manusia dalam rangka untuk membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang batil dan yang benar, antara yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan yang sesuai dengan ketentuan. Ini kemujizatan di sini Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi petunjuk. Memang dalam tafsirnya Ibnu Katsir di sana disebutkan, dijelaskan petunjuk itu dimaknai bukan seluruh manusia, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita tarik kepada perintah berkaitan dengan puasa, salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diperintah siapa? Orang yang beriman. Yang tidak puasa berarti orang yang tidak beriman. Itu sudah jadi pembeda. Ngakunya beriman, ngakunya sebagai seorang muslim, tapi orang kosong berarti tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi kandungan langsung bisa membedakan. Orang yang beriman, tidak beriman bisa dibedakan bahwa ketika mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah menjadi pembeda. Selanjutnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemujizatan dalam Al-Qur'an begitu juga bersifat futuristik. Sekarang musim sedang dikembangkan, kemudian agama menjadi leading sektornya moderasi beragama. Di dalam Al-Quran sudah ada di dalamnya berkaitan dengan wasafiyah, berkaitan dengan lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku agamamu. Tetapi kita wajib dan perlu untuk menjaga tali silaturahim, tali persaudaraan, saling menghargai dan saling menjunjung tinggi bersama-sama. Futuristik di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengandung makna kehidupan yang akan datang. Jadi dari dalam Al-Qur'an juga dikembangkan di sana bahwa kehidupan yang lebih bagus adalah al-akhiratu khairul laka minal ula.
Artinya apa? Ketika kita melakukan kegiatan yang ada di dunia ini, apapun jadinya, apapun posisinya, apapun profesinya, orientasinya adalah untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat. Coba buku mana yang mengorientasikan begitu? Mungkin dulu Alva Edison berkaitan dengan listrik. Kemudian yang menciptakan internet sama Bill Gates. Sebelum Bill Gates bahwa kehidupan besok abad 20-21 yang menguasai dunia adalah orang-orang yang menguasai teknologi, menguasai informasi. Sekarang dibuktikan. Tapi ke depan apakah benar orang-orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia? Belum tentu. Tetapi di dalam Al-Quran, di situ Bapak Ibu yang kami hormati, sudah sampai kehidupan yang akan datang dari kehidupan dari dunia ini. Inilah keajaibannya Al-Quran menjadi mukjizat yang terus dan terjaga, yang Allah menurunkannya dan Allah juga yang hafidun menjaganya. Itu juga Bapak Ibu yang kami hormati, dari sinilah makna yang perlu kita kembangkan kemujizatan Al-Quran di sini. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran, saya sendiri pernah pas bulan Ramadan, waktu itu di Kabupaten Demak, dekat dengan makam Sunan Kalijogo. Saya tidak ngerti waktu itu karena panas ngiyup. Setelah ngiyup, Bapak Ibu yang kami hormati, kok adem gitu. Terus ingin pindah ke lokasi sampingnya, cukup panas. Sama-sama ngiyup, sama-sama gedungnya, cuma satu ini gedung satunya lagi di sampingnya. Kemudian mencoba lagi, coba saya tak pindah yang tadi adem, kok adem benar. Kemudian pindah lagi yang satunya, kok panas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru di dunia Bapak Ibu. Setelah itu kami mencoba, ini jangan-jangan gedung apa? Ikut di belakangnya. Setelah kami mencoba, ini janjinya gedung apa? Yang tadi adem. Setelah ke depan, subhanallah, ada tulisannya Bapak Ibu, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ketika ke sampingnya, tadi yang panas apa? Toko material. Bapak Ibu, dampingan gedung. Yang satu untuk dagang, yang satu untuk jual, untuk apa? Menghafalkan Al-Quran. Itu baru suasananya sudah berbeda. Bapak Ibu, ketika dikembangkan, ini Bapak Musi mungkin di sini kapur tol di mana? Logika masuk. Bisa saja Bapak Ibu. Atau mungkin kapurnya cukup orang kali. Isi panas orang. Bapak Ibu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup jalan kok tidak mengalami panas? Atau mungkin Pak, pas kebenaran pada saat itu ada awannya dan lain sebagainya. Dan diterangkan Bapak Ibu bahwa akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Berarti detik demi detiknya waktunya Rasul terhiasi dengan Al-Quran. Bapak Ibu, di dalam hadis diterangkan Bapak Ibu, yang pertama, yang paling mulia berzikir membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, satu huruf 10 kebaikan. Coba kalau kita membaca Alif Lam Mim, berapa huruf Pak Haji? 3 huruf, berarti berapa kebaikan? 30. Itu Pak. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Yang sebesar matematika Pak? 19. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, berapa huruf namanya? Oke. Banyak. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu, ketika kita ingin menambah kebaikan masjid ini, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ketika kita ingin menjadikan rumah kita banyak kebaikan, banyak-banyaknya membaca Al-Quran.
Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemujizatan Al-Qur'an membaca saja sudah menjadikan nilai pahala. Dan pahalanya khususnya bulan-bulan Ramadan ini dilipat gandakan 10 kali pahala satu huruf. Apalagi kita semuanya kalau setiap malam membaca Al-Quran sampai berjuz-juz. Ada yang ikut di Masjid Agung satu taraweh, satu juz. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang tentunya patut dan terus kita manfaatkan bersama-sama kemujizatan Al-Quran ini dalam kehidupan kita dan dalam menghiasi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita hiasi diri kita, rumah kita, masjid kita, masyarakat kita dengan membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah banyak kebaikan yang dapat diraihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.